Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mishananda dengan NIM 81128253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari bab 5, tugas dari praktikum algoritma dan pemrograman. Yang dimana soalnya itu, buatlah program untuk menentukan apakah suatu elemen dalam array itu memiliki nilai yang sama dengan rata-rata dari elemen di sebelah kiri dan kanan. Ketentuannya, dia akan menginput jumlah data n, menginput seluruh nilai ke dalam array. Suatu elemen ke i dikatakan benar jika elemen ke i itu merupakan rata-rata dari elemen di kiri dan kanan. Lalu itu program itu harus menentukan jumlah elemen yang memenuhi kondisi tersebut, lalu menampilkan indeks elemen yang memenuhi kondisi. Lalu elemen pertama dan terakhir tidak diperiksa karena tidak memiliki dua tetangga. Ini contoh outputnya, yang dimana deskripsinya itu program ini dirancang untuk melakukan penyaringan data digital guna mengidentifikasi sinyal normal, yang dimana berdasarkan nilai rata-rata tetangganya melalui mekanisme perulangan dan perbandingan nilai. Pertama, program itu menginisialisasi variabel n sebagai jumlah data dan melakukan validasi batas minimal 3 data agar titik memiliki tetangga kiri dan kanan. Lalu, menyimpan input pengguna ke dalam array sinyal. Setelah data itu terisi, program akan menjalankan logika inti dengan memindai elemen mulai dari indeks ke i hingga n2, ke 1 hingga n2, di mana setiap titik itu diuji menggunakan rumus sinyal 1 i dikurang dengan 1 dan ditambah dengan sinyal i ditambah dengan 1, lalu dibagi dengan 2. Untuk melihat apakah nilainya itu identik dengan rata-rata dua titik di sampingnya. Lalu jika kondisi tersebut itu terpenuhi, maka program akan mencatat indeks titik tersebut ke dalam array indeks normal dan memperbarui perhitungan jumlah normal. Sebagai penutup, program menampilkan daftar indeks yang terdeteksi normal beserta total jumlahnya secara sistematis, sehingga dia memberikan informasi presisi mengenai stabilitas nilai di dalam dari sinyal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya, di mana ada variabel n, ini sama jumlah normal itu yang bertipe data integer. Lalu ada variabel array, itu sinyal, mana itu juga bertipe integer, dan indeks normal juga bertipe integer. Maaf. Lalu di sini masuk ke programnya, di mana read itu artinya input menginput variabel n, dan jumlah normal itu diisi dengan 0. Lalu masuk ke kondisinya, dia akan mengecek dulu nih, apakah nilai n itu memenuhi syarat yang ada pada soal. Dia mengecek jika n itu kurang dari 3, maka dia akan mencetak jumlah data itu minimal 3 untuk memiliki tetangga. Tetapi jika nilainya itu bukan 3, maksudnya itu bukan kurang dari 3, tapi dia lebih dari 100. Jika n-nya itu lebih dari 100, lebih besar dari 100, maka dia akan mencetak jumlah data itu melebihi kapasitas. Tetapi kalau jumlah datanya itu dari 3 ke 100, maka dia akan mencetak masukkan data sinyal dan mulai mencari nilai. Yang dimana masuk ke perulangannya, apakah jika untuk i itu diisi dengan 0 sampai i itu ke nilai n dikurang dengan 1, maka dia akan melakukan mencetak read itu artinya mencetak menginput
nilai atau variabel dari sinyal I. Nah, jadi di sini dia akan terus berulang atau mengulang jika perintah ini, jika perulangan ini tetap terpenuhi. Tetapi jika ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek ke sini. Di mana untuk I itu kurang dari, untuk I itu diisi dengan 1, sampai ke N itu dikurang dengan 2, maka dia akan melakukan, nah, sini melakukan kondisi, yang dimana kondisinya itu, sinyal I itu sama dengan sinyal I dikurang dengan 1, lalu ditambah dengan sinyal I ditambah dengan 1, lalu dibagi dengan 2, dan dia akan melakukan proses ini. Di mana prosesnya ini adalah indeks normal, jumlah normal yang diisi dengan I, dan indeks normal ditambah dengan 1. Jadi jumlah normal plus itu ditambah dengan 1. Dia akan terus mengulang perulangan ini sampai ini itu tidak lagi terpenuhi, dan dia akan cetak ini jika tidak terpenuhi, di mana indeks sinyal normal. Dan di sini masuk ke perulangan terakhir, di mana untuk I itu diisi dengan 0 sampai ke jumlah normal dikurang dengan 1, maka dia akan mencetak indeks normal I dan spasi. Lalu di sini, jika ini sudah lagi tidak terpenuhi, dia akan mencetak jumlah sinyal normal yang diisi dari jumlah normal. Dan selesai. Ini programnya. Nah, sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang dimana pertama itu bentuk oval, itu top star. Lalu ada bentuk jajar genjang, itu untuk input dan output. Yang mana sini saya menginput variabel N. Dan di situ ada bentuk bola ketupat, ini tuh untuk kondisi. Untuk kondisi, dimana di sini kondisinya, jika N itu kurang dari 3, jika benar maka dia akan mencetak jumlah data minimal 3 untuk memiliki tetangga. Tetapi jika ini tidak terpenuhi, oh ya, dan juga jika ini itu jumlah data itu minimal 3 untuk memiliki tetangga, jika ini terpenuhi, maka dia akan langsung menginput nilai N lagi, sampai kondisi ini tidak lagi terpenuhi. Nah, terus jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan mengecek ke sini. Apakah N itu lebih besar dari 100? Jika iya, maka dia akan mengoutput ini, jumlah data memiliki melebihi kapasitas, dan dia juga akan ke N. Nah, tapi jika tidak, atau terpenuhi ya, bahwa N itu tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 100, maka dia akan mencetak masukan data sinyal. Lalu di sini masuk ke perulangannya yang dimana untuk itu diisi dengan 0, to N dikurang dengan 1. Jika terpenuhi, maka dia akan mencetak sinyal I. Dan dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Lalu dia terus mengulang perulangan ini sampai tidak terpenuhi. Jika sudah tidak lagi terpenuhi, dia akan ke sini. Mana untuk I itu sama dengan 1, sampai ke N itu kurang dari 2, maka dia akan masuk ke kondisi sinyal I, yang sama dengan sinyal I dikurang dengan 1, ditambah dengan sinyal I ditambah dengan 1, dan dibagi dengan 2. Jika iya, maka dia akan memproses indeks normal jumlah normal itu yang sama dengan I, dan jumlah normal itu ditambah dengan 1. Lalu di sini dia akan ke I++. Dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Dan jika ini juga nilai false, dia akan menambahkan I itu dengan 1. Lalu dia akan terus berulang sampai
perulangan ini tidak lagi terpenuhi. Maka dia akan mencetak indeks sinyal normal, yang dimana itu sama dengan 0 sampai jumlah normal itu dikurang dari 1, dan di sini kurang tuh. Jika benar, maka dia akan mencetak indeks normal I dan spasi, lalu itu ditambah dengan 1, dan dia akan terus mengulangi perulangan ini sampai tidak lagi terpenuhi, dan jika tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak jumlah sinyal normal yang diisi dari jumlah normal. Dan selesai. Di sini saya akan memulai programnya, yang dimana di sini saya akan memulai programnya, yang dimana yang pertama itu mengisi input string. Nah, input string ini untuk memanggil atau membaca fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu di sini masukkan using. Nah, using namespace std itu untuk agar tidak perlu lagi menambahkan std di depan setiap perintah input-output. Lalu di sini ada inline. Inline itu untuk fungsi utama dari program ini. Lalu di sini kita mulai programnya, yaitu tadi dengan buka kurung kelawal. Dan di sini saya memasukkan maksudnya itu kayak menentukan variabelnya. Di sini saya masukkan variabel i dan n, mana itu tipe data integer. Lalu variabel array sinyal, yang mana di sini kita misalkan dia itu 100, yang bertipe data integer, dan variabel array jumlah, bukan jumlah, tapi indeks normal, itu kita isi juga dengan 100. Dan jumlah normal itu misalkan 0. Nah, kita masuk ke programnya, di mana di sini saya akan mencetak sekarang jumlah sinyal. Nah, artinya di sini saya akan mencetak masukan jumlah sinyal dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai sinyal. Cin, in. Nah, yang dimana cin ini dia akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna itu, dan dia akan menyimpannya ke variabel n itu, guna cin itu, dan dia akan menyimpan ke variabel n. Lalu masuk ke kondisinya untuk mengecek apakah nilai n itu kurang dari 3. Jika iya, maka ia akan jika iya, dia akan meng-cout atau mencetak jumlah data itu minimal 3 untuk memiliki tetangga. Di sini kita buat n-line. N-line itu apa? N-line itu gunanya untuk enter. Berfungsi untuk enter. Ibaratkan enter. Jadi n-line itu adalah enter. Nah, di sini dia akan mengecek dulu nih nilai n yang diinput sama pengguna itu berapa. Jika nilai
ini itu kurang dari 3, maka dia akan mencetak ini. Jumlah data itu minimal 3 untuk memiliki tetangga. Dan masuk lagi ke pengecekan selanjutnya, di mana jika nilai N itu lebih dari 100, kan di sini kan, misalkan caranya itu kan 100 tuh. Jadi tidak boleh lebih dari 100. Atau tidak bisa. Nah, di sini dia akan out atau mencetak bahwa jumlah data melebihi kapasitas. Dihapus. Nah, lalu di sini dia akan mencetak masukkan data sinyalnya. Nah, ini itu jika ini itu tidak lagi terpenuhi atau nilai N itu sudah memasukin kriteria, maka dia akan mencetak masukkan data sinyalnya, di mana dia akan memberikan perintah kepada pengguna untuk mengisinya, untuk memberikan nilainya. Nah, lalu di sini punya kurang inline. Lalu di sini kita masuk ke perulangan. Perulangan pertama yang dimana untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari N, lalu I itu ditambah dengan 1, I plus plus. Mana dia akan menginput ini, si in, dimana di sini itu pertama itu ibaratkanlah bahwa nilai I itu adalah 0 kan. Lalu apakah nilai I itu kurang dari N? Nah, I-nya itu kan 0 nih. Apakah 0 itu kurang dari N? Kan udah pasti iya kan? Karena dia kurang dari 3. Jika dia kurang dari 3, maka dia tidak akan melanjut ke proses ini. Ya otomatis nilai itu pasti lebih dari 3. Jadi tentu ini terpenuhi. Maka dia akan mengisiin atau eh, menginput sinyal I. Input sinyal I. Nah, sini masuk lagi ke pengulangan selanjutnya. Oh iya, di sini dia akan terus mengulangi ini sampai ini tuh sudah lagi tidak terpenuhi. Dan masuk ke yang selanjutnya yang dimana untuk I itu sama dengan 1 dan I itu kurang dari N dikurang dengan 1, I plus plus, maka dia akan masuk ke kondisi mana dia akan mengecek bahwa variabel sinyal I itu sama dengan sinyal besar. Nah, di sini itu dikurang dengan 1. Lalu ini itu ditambah dengan sinyal I itu nggak usah pakai spasial.
Begitu ditambah dengan 1. Dan dia akan membagi. Kurang buka kurung ya. Kurang buka kurung. Nah, dan dia itu akan membagi penjumlahan itu dengan 2. Lalu, eh, jelasin tuh gimana dia akan mengecek sinyal I itu, apakah sinyal I itu adalah hasil dari ini atau sama dengan ini, dengan eh, dengan penjumlahan ini. Jika iya, maka dia akan melanjutkan proses yang dimana ini belum buka, belum tutup kurung. Yang dimana dia akan memproses variabel indeks itu dengan itu diisi dengan jumlah variabel indeks itu arahnya itu jumlah normal normal. Nah, lalu sini bisa mendapatkan 1. Bisa mendapatkan I. Nah, jadi jika kondisi I terpenuhi nih, jika sinyal I-nya itu kurang dari sama dengan penjumlahan ini, maka dia akan memproses indeks normal itu dengan I. Dan jumlah normalnya itu akan ditambah dengan 1. Jadi jumlah normal plus plus. Lalu bisa tutup kurung awal. Oh ya, tidak saya jelaskan. Kenapa di sini ada buka kurung awal dan tutup kurung awal di dalam perulangan dan dalam kondisi? Nah, itu artinya untuk memulai sebuah perulangan maupun kondisi. Dan akhir dari perulangan dan kondisi. Nah, lalu jika ini itu tidak lagi terpenuhi, jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan out indeks sinyal normal. Nah, jadi dia akan mencetak indeks sinyal normal jika ini sudah tidak terpenuhi. Lalu, lalu di sini, oh iya, di sini kita masuk ke perulangan selanjutnya ya, masih ada lagi perulangan yang dimana ini itu untuk eh, indeks normal itu, yang dimana untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari. Nah, di sini dia akan melihat dari jumlah normal dan I itu ditambah dengan 1. Lalu dia akan mencetak. Nah, yang double ya? Oh, ini kurang akhir kah? Oh, nah, maka dia akan mencetak indeks normal. Ya benar. Maka dia akan mencetak indeks normal I. Dan spasi. Lalu dia akan mencetak jumlah normal.
Nah, di sini saya ikutin ini aja ya, ikutin yang sudah saya buat. Kami pakai eh, mengikuti contoh juga, di mana ini yaitu huruf kapital gede. Hmm. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali, tapi tidak terlalu detail ya, karena tadi sudah saya jelaskan, di mana pertama itu dia akan mengecek apakah nilai N itu sudah sesuai kriteria, yang dia tidak itu tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 100. Dan jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak data sinyal. Lalu dia akan mengisi, uh, lalu dia akan melakukan perulangan. Jika I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari N, maka dia akan uh, menginput variabel sinyal I. Dan dia akan ke I++. Dia akan mengecek sini dulu nih. Dia akan mengecek ke sini. Jika terpenuhi, dia akan ke sini. Lalu jika ini sudah melakukan atau sudah dilakukan, maka dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1 dan ke sini. Dia akan mengecek lagi ke sini. Lalu masuk ke perulangan selanjutnya, yang dimana untuk I itu sama dengan 1, dan I itu kurang dari N kurang dengan 1, I++. Jika iya, maka dia akan masuk ke kondisi ini, yang dimana untuk jika sinyal I itu sama dengan sinyal I dikurang dari 1 ditambah dengan sinyal I ditambah dengan 1 lalu dibagi dengan 2. Jika ini terpenuhi, maka dia akan melakukan proses ini, di mana indeks normal dari jumlah normal itu sama dengan I, dan jumlah normal itu ditambah dengan 1. Lalu dia akan terus mengulangi kondisi ini, atau mengulangi perulangan ini, sampai kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Lalu dia akan mencetak indeks sinyal normal, dan dia akan melakukan perulangan untuk indeks normal, yang dimana untuk I itu sama dengan 0 dan I itu kurang dari jumlah normal, lalu I++, maka dia akan mencetak indeks normal I dan spasi. Lalu jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak jumlah sinyal normal. Jadi kita coba lagi. Nah, sini kita misalkan jumlah sinyalnya itu berapa ya? Kita samain aja ya dengan yang di contoh. Nah, jumlah sinyalnya itu 5. 4, 5, 6, 4. Di sini jumlah sinyalnya itu 5, 3, 4, 5, 6, 4. Oh, saya mengurangin 1. Ada yang ketinggalan. Nah, di sini itu jumlah sinyal normal itu kenapa tadi tidak diisi? Kenapa tidak terisi? Karena, eh, ya, di sini kurang memasukkan jumlah normalnya. Nah, jadi dia itu tidak akan bisa mengisi jumlah sinyal normal itu dari mana gitu. Dia tidak akan terbaca. Dan yang lain. Lalu tadi, eh, ih, ini sih tadi kurang si online.
Di sini saya memakai si out and mind untuk menambahkan baris kosong. Lima, tiga, empat, lima, enam, empat. Nah, 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 di sini kan jumlah sinyalnya itu 5, data sinyalnya itu 3, 4, 5, 6, 4, dan yang normalnya itu 1, 2, lalu jumlah sinyal normalnya itu juga 2. Jadi proses proses atau outputnya ini sudah benar. Tapi kalau untuk programnya saya kurang tahu di mana letak kesalahannya. Tapi menurut saya ini sudah benar. Baik, itu saja. Itu saja dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam perbuatan, dan maaf Kak kalau aku dari tadi batuk. Eh, Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.